Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, masih dalam parade pembahasan sihir. Kali ini gue akan menjelaskan apa itu Super Tier Magic, bagaimana cara kerjanya, dan segala informasi yang sudah diketahui tentang sihir ini. Di volume 3, Ainz menyebut Super Tier Magic sebagai sihir terkuat yang melampaui sihir tier 10. Nah, kalau penduduk New World menyebut Super Tier Magic sebagai sihir tier 11. Kemudian dijelaskan kalau kekuatan penghancur dari Super Tier Magic tidaklah tertandingi. Bahkan sihir tier 10 akan dianggap kerdil jika dibandingkan dengan Super Tier Magic. Bahkan dalam postingan di Arcadia, Maruyama menuliskan kalau Ainz bisa menghancurkan sebuah negara dengan sangat cepat jika dia menggunakan Super Tier Magic. Ciri khas sihir ini adalah munculnya lingkaran sihir berwarna biru dengan ukuran super besar ketika ingin digunakan. Kalau dilihat setiap kali Ainz menggunakan Super Tier Magic, bahkan di Isekai Quartet Season 1, semua Tier Magic memiliki jenis lingkaran sihir yang sama, kecuali ketika Ainz menggunakan Shooting Star. Mungkin karena ini adalah efek dari item khusus, makanya lingkaran sihirnya beda. Kemudian dijelaskan kalau di saat yang bersamaan, Super Tier Magic bisa dianggap sebagai sihir dan juga tidak. Tapi daripada sihir, Super Tier Magic lebih cocok untuk dideskripsikan sebagai skill. Penjelasan ini terhubung ketika Ainz ingin menggunakan Fallen Dawn untuk kedua kalinya. Di sini Ainz ngomong, meskipun Super Tier Magic mirip seperti skill karena tidak mengonsumsi MP, akan tetapi Super Tier Magic tetap dianggap sebagai sihir sehingga hanya bisa digunakan jika Ainz melepas Perfect Warrior-nya. Dalam Arcadia, sempat ada yang bertanya kepada Maruyama apakah World Champion dan World Disaster Class mempunyai Super Tier Magic khusus atau ada semacam event khusus. Maruyama menjawab, sama sekali tidak ada Super Tier Magic yang diperuntukkan untuk kelas tertentu. Akan tetapi, ada beberapa Super Tier Magic yang hanya bisa didapatkan dengan menyelesaikan event tertentu. Nah, meskipun tidak mengonsumsi MP, Super Tier Magic tidak bisa digunakan secara terus-menerus dan hanya bisa digunakan beberapa kali dalam satu hari. Super Tier Magic pertama akan bisa dipelajari setelah player mencapai level 70. Pada saat ini, player hanya bisa menggunakan satu Super Tier Magic dalam sehari. Lalu setiap kali naik 10 level, player dapat menggunakan satu Super Tier Magic lagi dalam sehari. Contoh, player level 70 hanya bisa menggunakan satu Super Tier Magic sehari. Lalu player level 80 bisa menggunakan hingga 2 Super Tier Magic. Dan maksimal di level 100, player bisa menggunakan hingga 4 Super Tier Magic dalam sehari. Penjelasan ini sejalan dengan informasi dari Arcadia. Di sini ada yang bertanya, karena keberadaan Super Tier Magic sudah terkonfirmasi pernah ada di 500 dan 200 tahun lalu, apakah ini artinya pahlawan yang mengalahkan Demon King memiliki level 100? Maruyama menjawab, Super Tier Magic bisa digunakan meskipun player belum mencapai level 100. Nah, perkataan ini ingin mengonfirmasi kalau player di masa lalu belum tentu berlevel 100. Kemudian dia menjelaskan kalau damage dari sihir itu berbeda tergantung level dari player. Selain itu, player yang mencapai level 70 akan bisa mempelajari satu Super Tier Magic baru setiap kali mereka naik satu level. Tapi player tersebut dibatasi hanya bisa mempelajari satu sihir dalam satu hari. Ini berarti, meskipun seorang player bisa naik dari level 70 ke 80 hanya dalam sehari, kalian tidak bisa langsung mempelajari 10 Super Tier Magic sekaligus, akan tetapi butuh waktu 10 hari untuk mempelajari 10 Tier Magic. Jadi, jumlah maksimal Super Tier Magic yang bisa dimiliki player berlevel 100 adalah 30 sihir. Kemudian, sepertinya Super Tier Magic adalah sihir yang hanya bisa digunakan oleh player. Dalam postingan Twitter, ada yang bertanya apakah Pandora bisa menggunakan Super Tier Magic jika dia berubah menjadi Momonga atau Ulbert. Maruyama menjawab, tidak. Tapi di tweet yang lain, dia menjawab, mustahil, tapi mungkin jika menggunakan efek dari suatu item. Nah, jawaban Maruyama ini bakalan terhubung dengan postingannya di Arcadia. Di sini ada yang bertanya, apakah memungkinkan untuk menciptakan Guardian yang bisa menggunakan Super Tier Magic? Maruyama menjawab, tidak mungkin. Akan tetapi, ada beberapa kelas yang mengizinkan penggunaan Super Tier Magic, tapi ada harga yang harus dibayar jika ingin menggunakan sihir itu. Kalau saja Guardian bisa memiliki kelas yang tidak biasa itu, maka ini akan dianggap sebagai teknik rahasia ataupun cheat. Jadi kesimpulannya, apakah NPC bisa menggunakan Super Tier Magic? Jawabannya bisa, tapi hanya untuk kelas tertentu, di mana untuk mendapatkan kelas itu akan sangat sulit atau tidak banyak yang tahu caranya. Makanya bisa dibilang mustahil. Oke, sekarang kalian sudah paham dasar dari Super Tier Magic. Sekarang bakal gue jelaskan mekanik dan batasan dalam penggunaan sihir ini. Karena Super Tier Magic adalah sihir yang sangat kuat, makanya terdapat beberapa batasan dalam penggunaan sihir ini agar permainan jadi lebih seimbang. Coba bayangkan, kalau Super Tier Magic tidak memiliki batasan, ini berarti player bisa menggunakan Super Tier Magic berkali-kali dan dapat membantai musuh dengan sangat mudah. Bahkan dijelaskan, kalau Super Tier Magic dapat digunakan terus-menerus, dampak dari sihir itu hanya bisa ditahan oleh sejumlah kecil player berlevel 100. Dan kalau Shalltear yang menjadi target dari Super Tier Magic itu, maka dipastikan kalau Shalltear akan musnah.
Nah, salah satu cara untuk membatasi penggunaan Super Tier Magic adalah dengan membatasi penggunaannya. Seperti yang gue jelaskan sebelumnya, jumlah maksimal Super Tier Magic yang bisa digunakan dalam sehari hanyalah 4 kali. Tapi bukan cuma itu, Super Tier Magic pun dibatasi agar tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Ini yang jadi alasan kenapa Ainz tidak menggunakan Fallen Dawn 2 kali berturut-turut dan baru menggunakan Fallen Dawn kedua setelah menerima kode dari jam buku-buku Cagama. Hal ini dikarenakan setelah seseorang menggunakan Super Tier Magic, maka akan muncul cooldown yang melarang player tersebut untuk menggunakan Super Tier Magic lagi. Bahkan, jika ada seorang anggota party yang sudah menggunakan Super Tier Magic, maka seluruh member akan saling berbagi cooldown dan tidak ada satupun yang bisa menggunakan Super Tier Magic lagi hingga cooldown tersebut berakhir. Cooldown dari Super Tier Magic ini sama sekali tidak bisa dihilangkan dengan menggunakan skill atau cash item apapun. Batasan ini diberlakukan untuk mencegah eksploitasi Super Tier Magic ketika Guild Wars sedang berlangsung, di mana bisa saja akan ada party yang sengaja memasukkan seluruh member yang bisa menggunakan Super Tier Magic, dan hasilnya party tersebut bisa menggunakan hingga 6 Super Tier Magic secara bersamaan. Batasan lainnya adalah Super Tier Magic memiliki casting time atau waktu pengaktifan yang cukup lama, walaupun hal ini bisa dipersingkat jika menggunakan cash item. Nah, casting time yang lama ini adalah kelemahan terbesar dari Super Tier Magic. Karena jika pengguna terkena sejumlah damage pada saat pengaktifan, maka Super Tier Magic itu akan gagal. Selain itu, si Magic Caster yang menggunakan Super Tier Magic akan terkena penalti berupa pengurangan defense. Nah, dengan dua kelemahan ini, yaitu casting time yang lama dan pengurangan defense, membuat si pengguna Super Tier Magic menjadi sangat rentan untuk diserang, dan akan selalu jadi incaran pertama musuh. Bahkan dijelaskan di volume 9 kalau salah satu strategi dasar di Yggdrasil adalah mengincar Magic Caster musuh yang sedang mengaktifkan Super Tier Magic. Makanya, ketika Ainz ingin menggunakan Fallen Dawn di Season 1, dan ia Sharp Nigurath di Season 3, Ainz ngomong kalau saja ada player yang menguasai dirinya, maka ini adalah kesempatan emas untuk menyerang. Di sini juga Ainz sempat menyebutkan beberapa strategi untuk menyerang Magic Caster yang sedang menggunakan Super Tier Magic. Antara lain adalah menyerang dengan sihir teleportasi, menghujani musuh dengan serangan sihir dari atas, menembak dari jarak yang sangat jauh, dan masih banyak lagi. Sampai-sampai Ainz ngomong kalau ada banyak strategi yang tak terhitung untuk membatalkan pengaktifan Super Tier Magic. Nah, dengan semua ancaman itu, melindungi Magic Caster yang sedang mengaktifkan Super Tier Magic adalah strategi paling dasar dalam Yggdrasil. Dari sini kita bisa tahu kalau Magic Caster sangat membutuhkan teman, atau setidaknya mereka membutuhkan perlindungan ketika ingin menggunakan Super Tier Magic. Batasan ini membuat penggunaan Super Tier Magic dalam PvP sangatlah kurang dianjurkan. Bahkan, player yang pertama kali menggunakan Super Tier Magic dalam PvP akan dianggap sebagai orang bodoh, karena hal ini sama saja memperlihatkan kartu terkuat yang kita miliki, padahal kita belum tahu sekuat apakah musuh. Makanya kalau kalian notice, ketika Ainz melawan Shaltir, Ainz pertama kali memeriksa apakah Shaltir akan menyerang duluan atau tidak. Nah, setelah tahu kalau Shaltir tidak akan menyerang duluan, barulah Ainz mengaktifkan buff dan juga Super Tier Magic. Nah, itu tadi penjelasan tentang apa itu Super Tier Magic dan cara kerja Super Tier Magic. Sekarang akan gue sebutkan semua Super Tier Magic yang sudah diketahui. Pertama, Fallen Dawn. Ini adalah Super Tier Magic yang Ainz gunakan ketika dia melawan Shaltir di akhir Season 1. Super Tier Magic ini mampu memunculkan pilar cahaya putih super terang dan akan menyerang musuh yang berada dalam area tersebut dengan panas yang luar biasa. Hasilnya, tanah di lokasi target akan hangus berubah menjadi arang, sedangkan area di luar serangan tidak akan terkena dampak apa-apa. Ketika Shaltir terkena sihir ini, dijelaskan kalau seluruh tubuhnya hancur akibat panas hingga menyebabkan tangan kanannya menjadi debu dan tenggorokannya mengering. Efek sihir ini mampu memberikan damage yang sangat besar kepada musuh tipe Undead. Kedua, Creation. Ini adalah Super Tier Magic yang Ainz gunakan untuk membekukan Danau Lizardman di awal Season 2. Efek dari sihir ini adalah mengizinkan player untuk mengubah suatu terrain atau medan. Contoh, ketika di Yggdrasil, seseorang bisa menggunakan sihir ini untuk menghilangkan panas dari tempat yang panas, atau menekan dingin dari tempat yang dingin. Di Blu-ray 6, dijelaskan kalau Super Tier Magic ini sering digunakan untuk mengubah medan bertarung raid boss, sehingga area tersebut bisa memberikan keuntungan untuk player. Nah, Ainz menjelaskan kalau dia penasaran tentang seberapa luas efek dari Super Tier Magic ini. Ainz pun pernah mencobanya di dalam Nazarick, dan The Creation mampu mengubah seluruh terrain di lantai 8. Tapi pada saat itu, Ainz penasaran apakah efeknya akan berbeda jika dicoba di luar Nazarick. Makanya, Ainz menggunakan Danau Lizardman sebagai percobaan. Ketiga, Wish Upon a Star. Sihir ini pernah hampir Ainz gunakan di Season 1 ketika ingin menghilangkan cuci otak Shaltir. Sihir ini juga pernah dipakai di Overlord Bonus Volume untuk mengembalikan Evil Eye menjadi manusia. Tapi kedua percobaan itu gagal. Simpelnya, efek dari Wish Upon a Star adalah mampu mengabulkan permohonan player dengan membayar sejumlah XP. Semakin banyak XP yang dikorbankan, semakin besar permohonan yang bisa dikabulkan.
Ainz menjelaskan di volume 10 kalau Wish Upon a Star adalah salah satu sihir terkuatnya atau trump card-nya. Dia juga menjelaskan kalau efek sihir ini mampu mengubah realitas. Di volume 2, Ainz memikirkan kemungkinan kalau Wish Upon a Star bisa digunakan agar Ainz bisa mendapatkan talent. Lalu di Overlord Emissary of the King, Ainz juga sempat kepikiran kalau mungkin saja sihir ini bisa digunakan agar Ainz memiliki anak. Keempat, Sword of Damocles. Di volume 8, Albedo ngomong kalau Sword of Damocles dan world class item miliknya tidak mampu menghancurkan satu lantai Nazarick dalam sekali serang. Ini artinya, Sword of Damocles adalah super tier magic dengan efek penghancur yang mempunyai radius sangat besar. Lalu di Blu-ray 6, super tier magic ini disebut sebagai Orbital Weapon dengan efek mampu menghancurkan struktur. Kelima, Ia Sharp Nigurat. Ini adalah super tier magic yang Ainz gunakan di akhir season 3 untuk membantai pasukan Restize, dan juga Ainz gunakan di Overlord bonus volume untuk mengeroyok Elder Coven Dragonlord. Skill ini memiliki dua step. Step pertama adalah memberikan efek instant death dalam radius tertentu. Lalu musuh yang mati karena instant death akan menjadi korban untuk step kedua, yang akan memunculkan monster kambing hitam bernama Dark Yang. Dark Yang sendiri adalah makhluk yang tidak memiliki kemampuan khusus, tapi setidaknya mereka sangatlah tangguh dan memiliki level 90. Keenam, Pantheon. Super tier magic ini Ainz gunakan di volume 10. Efeknya dapat memanggil 6 pilar cahaya yang akan memunculkan 6 malaikat. Malaikat yang dipanggil disebut Cherubim Gatekeepers yang mempunyai level 80. Monster ini berguna sebagai tank dan sengaja Ainz panggil untuk digunakan sebagai bodyguard. Mereka juga memiliki kemampuan deteksi yang bagus sehingga mereka berguna sebagai pengawas. Ketujuh, Judgment of Osiris. Ini adalah super tier magic milik Yamaiko yang dia gunakan di Overlord Blu-ray 6. Ini adalah sihir yang bisa mengubah nilai karma seseorang hingga mencapai angka yang sangat ekstrim. Kedelapan, Disaster of Abaddon Locust dan Book of Revelation Malevolent Locust. Ini adalah super tier magic yang disebutkan di dalam Arcadia. Mariama ngomong kalau Ainz memiliki super tier magic ini, dan ini adalah sihir yang sangat kejam. Tapi efeknya tidak begitu kejam jika masih di Yggdrasil. Mariama menambahkan kalau sihir ini bisa meruntuhkan sebuah negara dalam waktu yang sangat singkat. Kesembilan, Change the World. Ini adalah super tier magic yang memiliki efek mirip seperti world class item Depiction of Nature and Society, yaitu bisa mengurung musuh dalam ruang tertutup. Dan terakhir, ini adalah beberapa super tier magic yang disebutkan tanpa dijelaskan efeknya, yaitu Nibelung One, Pandemonium, dan kalau gue cek di Wiki Fandom, ada Summoning of an Avatar of God, Wind of Corruption, End of Earth, Dark Dream, dan Great Malediction, Curse Killing Poison. Oke, itu tadi semua informasi yang sudah diketahui dan yang bisa gue jelaskan mengenai super tier magic. Setelah ini, masih ada beberapa topik lagi tentang sihir, yaitu tier magic, original magic, dan martial arts. Nantilah bakal gue bahas satu-satu. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Meg Fahrusi. Bang, mau nanya, baca light novel Overlord di mana ya? Kalau lu mau baca digital resmi, bisa baca di Amazon Kindle, tapi bahasa Inggris dan harus beli. Kalau lu mau baca fisik, ya berarti lu silakan beli di toko online. Dan ada dari bapaknya Mickey, Black Hole, Hellflame, dan Negative Burst itu sihir tier berapa? Dan satu hal yang saya tidak sangka, ternyata Reality Slash sihir tier 10, padahal simple. Untuk Black Hole dan Negative Burst, itu belum diketahui tier berapa, tapi kalau Hellflame, itu adalah sihir tier 7. Nah, untuk Reality Slash, itu memang sihir tier 10. Masalahnya, tier suatu sihir bukan diatur berdasarkan visual skill tersebut, tapi berdasarkan damage dan efeknya. Makin tinggi tiernya, maka makin ngeri damage dan juga efeknya. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.